Nah ternyata kita di belakang dikejar oleh cadangan-cadangan devisa yang mulai menipis. Betul. Ketika PHK udah pasca pandemi ditimbulkan masalah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten Hai. Tamu kita kali ini pemerhati ekonomi, pelaku perbankan. Kita akan bahas fenomena yang terjadi sekarang. Pandemi usai tapi PHK bermunculan. Sudah hadir bersama saya Ibu Eni Nur Aini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yadi, semuanya Banten Hai. Masya Allah, sebelumnya saya ucapkan selamat atas grand launchingnya bantenhai.com ya. Mengaktualisasi dan mengedukasi masyarakat Banten. Amin. Makanya kalau karena mengedukasi ya kita undang Ibu. Udah rajanya edukasi ya, edukasi. Kita kedatangan Bu Eni. Bu Eni juga ini di Komisi Tetap Kadin Banten ya. Betul. Perbankan dan BUMD apa Bu? Perbankan swasta. Swasta. Wow, dan cocok sih kalau Bu Eni di situ. Semoga doanya. Bu, tadi saya sampaikan di depan, ini pandemi usai. Tapi kemudian justru PHK bermunculan. Orang dikira bahwa setelah pandemi ini ekonomi bangkit begitu ya. Nah, itu salah satu yang diupayakan pemerintah begitu dengan perbaikan ekonomi dan segala macam. Tapi pada kenyataannya di Banten terutama kita dengar beberapa hari ini beberapa perusahaan, bahkan kalau kita dengar dari beberapa pengakuan sekeliling kita gitu ya, yang dirumahkan, ada yang namanya PHK sukarela dan segala macam. Intinya adalah PHK begitu. Nah, sebetulnya apa sih Bu yang terjadi dengan ekonomi, termasuk khususnya di Banten ya, dengan fenomena justru saat pandemi justru sedang usai gitu. Oke. Tarik Berat ya, nafas. Bu, ya? Siap Mas Yadi. Aduh, gimana ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Yadi dengan bantenhai.com ya. Semoga semakin menggila di Banten. Amin. Ini tentang info dan edukasi. Terima kasih atas kesempatan di sore hari ini. Semoga ini awal yang baik untuk kita bersilaturahmi di awal tahun 2023. Iya. Selamat tahun baru nih. Oh iya ya Bu ya. Masih tahun baru ya, masih baru kemarin lewat Januari. Banyak harapan baru tetap. Iya, baru 1 bulan lah. Iya. Masih ada 11 bulan lagi kita untuk menceritakan mimpi gitu. Masih ada harapan lah gitu ya. Banyak harapan, banyak. Oke ya, kita kembali dengan topik tadi sangat menarik nih dan berat menurut saya ya. Kayaknya Kang Yadi nggak salah ini, nggak salah nanya gitu. Enggak lah, karena Ibu di situ. Oke. Seperti tadi kita ya pilah-pilah dulu nih. Seakan kita merasa bahwa pandemi COVID udah berakhir, udah usai. PPKM dicabut. PPKM dicabut, diperbolehkan bebas masker, tapi tetap kita berhati-hati, tetap kita berwaspada karena memang virus tidak terlihat, gitu ya. Kita tetap menjalankan bagaimana sih menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, juga tetap menjaga vitalitas, istirahat, olahraga ataupun makanan bergizi. Ya, penting, itu harus dipentingkan. Oke, yang sekarang mungkin gimana trennya dengan COVID berakhir ini, ekonomi bergairahkah gitu kan? Nah, ternyata kita dihadapi dengan beberapa fenomena gitu ya, masih tentang keadaan ekonomi kita, terutama yang sering kita bicarakan tentang ekonomi masyarakat, dunia UMKM, dunia pedagang kecil mungkin yang lebih banyak sehari-hari kita temui gitu ya. Nah, tentang PHK sendiri, kita mungkin bisa melihat, menelusuri dulu apa sih yang melatar belakangi terjadinya. Apakah memang itu suatu beban buat perusahaan sehingga dia harus mau tidak mau harus melakukan PHK, gitu kan? Ataukah memang satu kondisi yang harus dilakukan juga sehingga dengan cara inilah suatu keberlangsungan ekonomi bisa dijalankan. Nah, bagaimana komunikasi dua arahnya antara pengusaha dengan karyawan? Ada yang diwakili oleh serikat lah ya. Apakah mereka sudah membahas minimal perusahaan itu memikirkan pasca PHK ini karyawan akan hidup seperti apa? Sudah dibekali
apa gitu. Biasanya ada pelatihan dulu, minimal gini untuk laki-laki, karyawan laki-laki kita latih perbengkelan gitu ya, pertukangan, apakah misalnya pertanian yang ringan-ringan gitu kan. Untuk karyawan perempuannya bisakah kita bekali dulu dengan keterampilan seperti menjahit gitu ya, ataukah merias, salon atau apa yang lebih banyak meningkatkan keterampilan ke perempuan. Nah, kira-kira ini sudah dilakukan belum oleh perusahaan untuk mengarahkan supaya daya tahan ekonomi mereka bisa diperhitungkan berapa bulan mereka bertahan pasca PHK ini gitu. Jadi selain katakanlah uang PHK ada bekal skill gitu ya. Betul. Nah, lagi-lagi ini yang harus dipertajam diperkuat oleh para wakil dari pengusaha ini, jangan sampai menimbulkan masalah baru. Ketika PHK udah pasca pandemi ditimbulkan masalah baru, mereka menjadi pengangguran dan bingung akan melakukan apa. Sementara ekonomi perjalanannya day to day, bahkan menit ke menit. Kita membutuhkan makan, minum, biaya sekolah, apa itu bukan hitungan hari, tapi pagi berangkat, siang dia mungkin mau eskul atau mau apa, sore dia mau melakukan kegiatan misalnya olahraga atau berenang, tetap juga kan butuh ya. Nah, inilah yang harusnya menjadi pertimbangan, apakah karyawan yang di PHK ini masih dibebani oleh biaya-biaya pendidikan keluarga, atau dibebani juga cicilan rumah, kendaraan atau apa. Nah, ini harus menjadi pertimbangan yang matang gitu dari sisi perusahaan. Nah, sekarang itu gitu terjadi, Bu. Apakah upaya itu juga tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah daerah lah ya? Bagaimana kemudian realitasnya bahwa PHK sudah terjadi misalnya. Nah, bagaimana menekan angka pengangguran? Upaya pemerintah salah satunya mungkin itu memberikan pelatihan-pelatihan tadi ya. Dan dampaknya kan luas, Bu, kalau sudah pengangguran, lalu kemudian daya beli masyarakat pasti kan turun tentu. Betul. Nah, jadi kita kembali lagi tadi saya berbicara baru tentang komunikasi dua arah nih, perusahaan dengan karyawan. Nah, sekarang 3 arah, kita perusahaan, karyawan, dan pemerintah. Nah, pemerintah mungkin melalui disnakernya, melalui stakeholder yang terkait, bisa ikut membahas kebijakan-kebijakan ini, gitu kan. Bisa juga kita dengan perwakilan rakyat dari DPRD, gitu kan. Bagaimana sih komisi berapa nih yang menangani tentang ketenaga kerjaan, gitu. Itu pun harus banyak dilibatkan. Paling tidak perusahaan juga kan bisa dilihat dari sisi keuangan, apakah ketika dia di audit misalnya, keuangan perusahaan ini sehatnya seperti apa, masih bisa mempertahankan seperti apa karyawan yang akan di PHK. Nah, di situ pemerintah bisa ikut mengantisipasi gitu. Tadi apakah dilakukannya PHK ini, tapi karyawan bisa kita dorong untuk dilakukan pelatihan-pelatihan yang dimobilisasi dan difasilitasi oleh pemerintah gitu. Jadi bagian maksudnya memang udah dasar hukumnya juga pemerintah tuh negara yang mengurus rakyat, ya, gitu kan, tanggung jawabnya terhadap rakyat. Apalagi ada kan di undang-undang fakir miskin segala macam adalah tanggung jawab negara gitu. Nah, inilah saatnya ketika pasca pandemi yang tadinya kita sambut dengan begitu sukacita ya, begitu euforia kita ya, oke, pandemi kita bebas dan kita bisa melakukan apapun. Nah, ternyata kita di belakang dikejar oleh cadangan-cadangan devisa yang mulai menipis gitu ya. Perusahaan sudah maksudnya ada order lagi kah gitu untuk mereka beroperasi gitu. Nah, apa sih sebetulnya yang menjadi alasan juga sebuah perusahaan melakukan PHK? Mungkin dari produk-produk mereka yang sudah tidak bisa dipasarkan, apakah bahan baku yang sudah tidak bisa didapatkan lagi misalnya, harganya sudah tinggi, apakah harga yang sudah tidak bisa terjangkau, atau mungkin kurs dolar yang tidak bisa lagi mengimbangi gitu. Nah, itu juga mungkin beberapa hal yang sudah menjadi pertimbangan antara dunia kerja dengan para pekerja sendiri ya, begitu. Berarti salah satu upaya ya sekarang harapannya adalah di pemerintah, Bu ya. Jadi APBN, APBD menjadi stimulan untuk mendongkrak itu. Betul. Nah, karena kan kalau kita lihat dampaknya tidak hanya pengangguran, lalu kemudian berimbas terhadap daya beli, lalu kemudian kepada gizi, bisa gizi buruk muncul. Sekarang fenomena stunting itu ya. Betul. Nah, Bu, kalau dilihat dari program-program pemerintah, seperti apa tuh intervensi secara ekonomi yang bisa dilakukan biasanya? Oke, sekali lagi ya, pemerintah tuh harus benar-benar bertindak
dengan lebih cerdas lagi, lebih sigap lagi dengan kondisi saat ini gitu. Ketika pasca PHK, daya beli masyarakat menurunkah, ataukah gaya hidup masyarakat yang semakin diturunkan, gitu kan? Jadi mau nggak mau, akhirnya masyarakat pun di situ tadi banyak diedukasi bahwa kondisi sekarang kita sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Nah, akan banyak ancaman dari pengangguran itu otomatis dengan penurunan daya beli, penurunan kualitas hidup. Kita bagaimana ada ancaman stunting terhadap anak-anak balita, termasuk juga mungkin ibu hamil gitu ya. Kriminalitas meningkat. Nah, lagi-lagi sebagai kepala keluarga terutama nih, bagaimana sigapnya seorang kepala keluarga melihat dengan kondisi sekarang, keluarga mereka masihkah bisa stabil seperti kemarin, hari ini atau besok gitu kan. Nah, salah satunya yang ditangani oleh pemerintah sekarang melalui Dinas Pendidikan aja, diperhatikan bagaimana kondisi gizi anak-anak SD aja gitu, Pak Yadi. Ternyata anak SD itu masih usia emas ya. Mereka otaknya masih usia emas. Jika sekarang dicemari dengan suatu hal yang tidak sehat, itu akan berdampak sangat merugikan gitu. Makanya bagaimana caranya kualitas kesehatan, kualitas makanan, kualitas gizi yang dikonsumsi anak-anak ini bisa terjaga. Salah satunya dengan kegiatan di sekolah sekarang ada kegiatan sarapan bersama. Sarapan bersama hari Sabtu atau hari Jumat. Jadi bu guru itu sudah memberikan informasi kepada wali murid bahwa besok di sekolah ada sarapan bersama. Paling tidak pihak sekolah pun, dunia pendidikan pun ikut memperhatikan kualitas makanan anak-anak ini apa. Jangan-jangan itu lagi apa gitu ya yang dimakan. Nah, paling tidak apa sih yang menjadi standar mereka saat usia bertumbuh, usia mereka yang memerlukan support yang baik gitu. Mungkin ada susu, ada sumber protein hewani gitu, protein nabati juga, sumber-sumber gizi yang lain, vitamin gitu kan. Karena di tangan mereka lah sebetulnya masa depan kita gitu untuk selanjutnya. Jika tidak kita jaga sekarang dengan suatu kualitas yang baik, apa yang akan terjadi Indonesia emas 20-30 tahun ke depan gitu, dengan gizi yang sekarang mengancam gitu ya, karena orang tuanya menjadi korban PHK tadi. Beli beras gitu ya. Betul gitu. Nah, tadi ada juga maksudnya support dari APBD APBN. Bagaimana sih kita bisa memberikan stimulus untuk keluarga-keluarga ini gitu. Nah, kita berharap semoga pemerintah nih lewat badan-badan terkait bisa mengalokasikan ke arah situ. Jadi paling tidak apakah support ke sekolah atau posyandu atau ke PAUD bisa diberikan edukasi-edukasi kayak kemarin. Di posyandu tuh kalau bisa jangan terlalu sering dikasih bubur kacang hijau, tapi beralih coba kasih telur rebus katanya begitu, karena beda komposisi. Kalau ini kan nabati, kalau ini dia udah komposisi gizinya hewani gitu kan. Nah, atau saat tertentu kita berikan misalnya sepotong daging mungkin ya dengan sebuah burger. Wah, kalau itu seneng banget ya Pak Yadi. Kita stimulusnya luar biasa, benar-benar sehat itu. Artinya intervensi dilakukan oleh berbagai sektor Bu. Nah, betul. Dan kalau kita lihat Bu kan lagi-lagi bahwa ketika kemudian ini kan dengan PHK berarti lapangan pekerjaan menipis gitu ya, menyempit lah begitu ya. Lalu kemudian angkatan kerja bertambah tiap tahun, dan Bu pasti ada lah kan tiap tahun. Nah Bu, apa kalau kita lihat gimana fenomena digital sekarang, anak muda sekarang, solusi untuk anak muda ya, di tengah berarti kan otomatis harus bisa mandiri, harus bisa kreatif, menciptakan lapangan pekerja atau melihat peluang kekinian ya. Betul. Untuk bagaimana bisa tetap bersaing walau di tengah lapangan pekerjaan yang menyempit itu. Gimana tuh Bu? Akhirnya semua masalah ekonomi itu memang pasti akan berefek ke semua sisi, ke semua segi ya. Dari tadi kita pertama mungkin menyelamatkan generasi bangsa dari kualitas makanan dan pendidikan, jangan sampai kualitas mereka ikut menurun. Nah, sekarang kita merangkak ke agak lebih gedean dikit nih. Ternyata remaja-remaja kita pun yang udah lulus angkatan ini harus punya banyak peluang juga. Nah, di sini pemerintah dengan semua yang terkait punya program-program kah, bagaimana mendidik mereka bisa lebih mandiri, misalnya dengan ekonomi kreatif tadi, dengan pemberdayaan lewat UMKM, dengan pelatihan-pelatihan meningkatkan skill yang lebih berdaya jual.
gitu. Itu juga satu peluang untuk angkatan muda bahwa mereka sebetulnya bisa lebih bergairah, bisa lebih berpenghasilan dibandingkan ketika mereka mengharapkan suatu pekerjaan tertentu gitu di sebuah perusahaan misalnya. Nah, di sini sebetulnya support yang sangat dibutuhkan dari tadi yang para pemegang kebijakan gitu ya. Jadi si angkatan kerja ini mungkin bisa kita arahkan, adakah satu pelatihan atau ada satu bekal misalnya menjadi seorang petani milenial gitu ya. Petani milenial tidak harus turun ke sawah kok Pak Yadi. Betul. Dengan hidroponik gitu bisa kita di tengah kota gitu ya. Nah, dengan lahan terbatas, dengan area yang cantik maksudnya hidroponik malah lebih sehat gitu. Nah, itu bisa diajarkan. Saya pernah lihat teman di kawasan Cilegon tuh di KWT, mereka udah bisa menghasilkan perkebunan pokcoy itu yang bagus gitu ya. Nah, itu sebelum panen itu pun ternyata peminat udah banyak. Termasuk selada. Selada itu juga mereka tanam lewat hidroponik. Sebelum panen pun tukang-tukang dagang burger apa ya udah banyak yang minta ke situ. Nah, ini bisa kita ajarkan ke para milenial. Bagaimana sih caranya bercocok tanam, mencintai pertanian, apalagi itu benar-benar dengan alam ya. Jadi salah satunya solusi menurut saya nih, kita adalah hidup berdamai dengan alam. Gitu, dalam kondisi yang sekarang oke, dunia digital kita masukin, dunia modernisasi kita masukin, tapi alam tetap menjadi sahabat yang paling baik gitu, untuk bisa bertahan, berkreasi, bisa juga mengedukasi gitu. Ternyata tadi hal yang di awal kita bilang keadaan sedang tidak baik-baik saja bisa digiring. Sebetulnya kita baik-baik aja loh, cuma mungkin peluang itu yang belum nyampe ke dalam paradigma kita, gitu. Pikirannya kalau bisnis tuh yang besar, terus mentok pengen jadi PNS gitu. lagi-lagi beban ya emang asik Pak ya, di PNS tuh asik ya. Kita gajian gitu kan. Nah, tapi di sini bangga silakan. Nah, jadi endorse lagi nih saya. Pinjam datang ya ke kantor saya. Tapi gitu. Bu, kalau dilihat dari investasi, Banten itu termasuk yang 10 besar. Saya lupa tepatnya di angka berapa, tapi yang besar Jabar, lalu kemudian ada Banten di dalamnya. Artinya bahwa investasi di Banten menjanjikan. Betul. Tapi kemudian tidak beriringan dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, ini ada miss dari mana Bu? Apakah dari pendidikannya yang tidak link and match-nya nggak ketemu gimana? Oke, mungkin jadi kayaknya kita ingin cepat melihat gitu ya Pak Yadi. Kita pengen banget cepat lihat ketika orang datang sebagai investor, tak Banten gimana gitu ya. Nah, ternyata mungkin di sini ada proses gitu. Seperti yang udah kita lihat aja lah dulu sekarang. Kita udah dibukakan akses Serang Panimbang gitu ya, dengan jalan tol yang set aja udah nyampe gitu ke sana. Nah, sebetulnya nih cobalah dilihat oleh kita, oh iya, dengan adanya jalan tol menuju Tanjung Lesung, kita bisa berwisata, kita butuh dong rest area gitu. Nah, bukalah di rest area itu nanti kita tempat UMKM, SPBU, apalagi ya yang bisa di situ food court, apapun di situ ada semua peluang lagi-lagi uang bisa bicara di situ. Toilet bayar kan sekarang? Iya, betul. Itu bisa kiri kanan nih Pak ya. Di kiri mungkin kilometer berapa kita punya di situ tadi rest area. Di kanannya di kilometer berapa. Nah, itu juga menjadi peluang. Udahlah, untuk para investor cepatlah datang ke Banten ya. Saya yakin kita penuhi jalan-jalan tol antara Serang Panimbang itu seperti tolnya antara Jagorawi lah gitu ya. Keindahannya saya yakin nggak kalah. Keindahan alamnya gitu. Terus budayanya, keasriannya, saya yakin nggak kalah dengan perjalanan kita ke sana gitu. Banten juga kan banyak hal yang unik ya, yang bisa kita tampilkan, yang tidak menggerus religinya gitu kan. Sebagai kota santrinya tetap kita bisa angkat. Tidak merusak identitas tidak merusak identitas dan karakter kita sendiri. Apalagi sekarang masih ingatlah TTKDH ya. TTKDH itu udah banyak ribuan orang di mana-mana dan lebih modern.
untuk sekarang. Lebih modern kenapa? Karena mereka juga diperkenalkan dunia digital. Jadi tradisional kolaborasi dengan yang tradisionalnya tetap terjaga. Tradisional tetap jaga sebagai budaya bangsa ya, harus kita jaga. Tapi juga loncatan-loncatan menuju daerah dunia digital pun tidak kita tutupi gitu ya. Mari kita bermodernisasi, tapi tetap kita menjaga hitoh kita yang termasuk pesantren. Termasuk pesantren. Nah, ini sebetulnya tantangan luar biasa ya untuk orang-orang Banten sendiri. Ayo maju gitu kita dengan tidak meninggalkan karakter kita sendiri gitu. Nah, seperti tadi peluang udah dibukakan. Exit tol mana sih yang biasanya orang tidak langsung begitu keluar lihat apa ya ciri khas di sini kita bisa belanja apa. Nah, kira-kira begitu. Itulah peluangnya. Begitu kita melihat pemandangan apa, ternyata di sana instagramable. Kita bisa buka apalah. Nah, itu mungkin adalah di otak-otaknya anak-anak muda gitu ya. Ada tuh Banten identitasnya Bu, kalau naik mobil katanya kalau tidur tuh, wah itu udah sampai Banten. Sekarang enggak ya kayaknya ya. Nyampe Cikadun kalau itu. Saya yakin. Kenapa nyampe Cikadun? Karena ada rel kereta itu tuh ya. Itu. Sekarang kita bicara Tol Sarang Pantimbang, salah satu program nasional yang kemudian sekarang kita banggakan begitu ya. Itulah yang membuka akses yang selama ini menjadi persoalan kita. Kita punya banyak potensi alam yang bagus gitu, tapi kemudian infrastrukturnya yang tidak menunjang. Nah, bagaimana potensi pariwisata di Banten sekarang setelah ada tol ya? Betul. Apakah sudah, kan kalau kita lihat selama ini orang bicara Bandung, gitu ya, Bali kemana. Nah sekarang ada yang lebih dekat dari Jakarta itu Banten. Dengan adanya tol itu menurut Ibu pariwisata kita sudah gitu. Gimana? Ini beneran cantik banget ini pertanyaannya ya. Luar biasa. Cocok. Cakep banget. Udah luar biasa, kita harusnya bersyukur ya Pak ya, sampai hari ini maksudnya masih bisa menyaksikan Banten seperti apa dibanding ketika kita hidup 30 tahun yang lalu. Bayang Banten bakal ada tol bukan jalan maksudnya. Nah seperti itu gitu ya, karena apalagi melihat hebatnya orang Baduy untuy-untuyan gitu ya jalan kaki. Iya. Saya juga mikir apa juga harus jalan kaki sekuat itu gitu kan. Aduh luar biasa. Nah sekarang ketika kita ada peluang dengan jalan tol udah nyampe ke Tanjung Lesung, sepertinya Tanjung Lesung akan disulap jadi Bali itu beneran gitu ya, akan menjadi seindah itu, akan menjadi pemanggil orang-orang untuk berwisata gitu di situ. Luar biasa. Cuma menurut saya nih, kita kaitkan dulu dengan yang awal. Apakah si korban PHK ini bisa melihat peluang itu? Gitu kan, korban-korban PHK dari perusahaan bisa meluangkan pemikiran bahwa kita ada jalan yang udah dibukakan, kita bisa berbuat apa. Bukan berarti kita harus memindahkan pabrik sepatu misalnya ke Tanjung Lesung, tidak seperti itu juga gitu ya. Tapi bisa terpikirkan enggak oleh pemerintah daerah ataupun juga perangkatnya. Di situ apa sih keunggulan daerah Tanjung Lesung baik dari sisi pertanian, perkebunan, misalnya bisa nggak pengolahan ikan di situ, pabrik nugget ikan Tenggiri misalnya, pabrik kelapa. Disesuaikan dengan sumber daya alamnya. Di sana kan kelapanya bagus. Betul. Terus kelapa kita bikin nata de coco apa gitu ya di sana, dengan akses tol tadi kan lebih cepat untuk distribusi untuk apa. Nah jadi si karyawan-karyawan ini bisa nggak berpikirnya bahwa di sana ada potensi yang bisa kita garap nih. Gitu. Perkebunan di sana misalnya banyak sawit, kita bisa nggak sih langsung jadi minyak di situ misalnya gitu kan. Nah daerah-daerah Seketi sana tuh Leuwi Damar kan banyak sawit di sana, kelapa, perkebunan, pertanian, perikanan, itu sebetulnya bisa menjadi peluang bagaimana dikelola dengan adanya akses tol ini. Kalau Pemdanya peka. Nah bagaimana nih Pak Yadi, kepekaan itu bisa lahir gitu? Gebrak-gebrak. Bisa lihat ini kalau cuma sekedar bangga kita punya tol ya, sekedar cuma bisa artinya jadi penonton aja, lalu kemudian ya udah ke Lebak ke Pandeglang cuma cepat gitu ya. Tok di situ nggak ada dampak ekonominya. Yang kita harapkan Bu bahwa tol itu bisa diakselerasi dengan dampak ekonominya kan Bu itu. Misalnya kalau Ibu bilang sekarang kalau kita bicara PHK pengangguran kan saya tidak tahu apakah Pemda punya data atau tidak misalnya. Kalau punya kan tinggal bagaimana membuka ruang ekonomi di tempat situ, memberdayakan yang PHK tadi kan begitu Bu. Betul. Ya. Nah kalau kita lihat Bu, artinya potensi Banten secara ekonomi cukup besar ya.
Artinya Betul. kalau Pak Jokowi bilang sempat 2023 gelap gitu ya. Banten sebetulnya masih punya harapan begitu ya untuk soal itu. Nah, oke Bu, kalau gitu pertanyaan terakhir, apa harapan dan tantangan ke depan ekonomi di Banten Bu, terutama soal inflasi dan stunting? Oke ya, aduh luar biasa nih antara harapan dan kenyataan. Iya. Tantangan. Kan harapan harus tetap ditanam katanya, betul, walaupun betul. sempit. Jangan sampai frustasi ya, jangan sampai tidak ada harapan karena memang begini ya Allah bilang, jangan sampai hilang harapan dari rahmatku, begitu kan. Jadi dengan maha pengasihnya, dengan maha kuasanya, dengan maha kayanya, Allah Subhanahu Wa Taala udah menyiapkan semua yang ada di Banten, gitu Pak Yadi. Jadi saya pikir masyarakat Banten jangan putus asa, jangan frustasi. Yuk kita bangkit, bersama kita bisa. Itu yang saya yakin. Nah, bersama bisanya ini bersama siapa? Nah inilah semua yuk kita mari bersama dunia kadin, pemerintah, dunia politik ya. Cobalah tidak hanya datang karena kebutuhan suara aja, gitu kan, kepada masyarakat. Tapi datang kita memberikan satu harapan, mengedukasi. Kita hadapi hidup ini dengan lebih optimis. Kenapa Banten kaya raya kok, gitu. Tadi kita udah diberikan alam yang sangat indah, kekayaannya, aksesnya, dan jangan salah sumber dayanya. Sumber daya manusia orang Banten terkenal pintar-pintar kok. Ya. Pintar, cerdas, berakhlak mulia. Sampelnya ada di sini maksudnya? Salah satunya. Iya. Gitu. Jadi Gitu. 2003 masih harus optimis ya? Harus optimis 2023, apalagi ya sebentar lagi kita tahun politik ya, 2024. Saya berharap ke siapapun yang akan duduk mempunyai kewenangan, yuk kita berpikir sama-sama untuk membangun Banten, sama-sama untuk membangun keadaan kita menuju arah lebih baik. Tolonglah ego-ego pribadinya sedikit turunkan gitu ya, sedikit turunkan. Toh pada akhirnya pertanggungjawaban kita yang paling ditanyakan adalah apa yang kita lakukan. Itu pada akhirnya ketika kita menghadap Sang Kuasa, apa sih yang sudah kamu lakukan sebagai manusia yang bermanfaat? Itu sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat baik kepada orang lain. Nah ini yang harusnya ada di dalam setiap diri, baik itu pemangku kebijakan, pengusaha, guru, dosen dan sebagainya. Semua punya tanggung jawab bagaimana memperbaiki Banten secara bersama-sama. Oh, luar biasa. Intinya ini buat para pemangku kepentingan ya, bahwa Banten bahaya kalau tidak peka begitu ya. Sementara sudah dianugerahi oleh potensi yang luar biasa, infrastrukturnya sudah bagus. Salah kalau kayaknya tidak bisa dimaksimalkan untuk rakyatnya. Dan saya sepakat dengan Ibu, jadi kita agak ke politik, jadi kalau mencari wakil rakyat untuk kemenangan bersama ya, bukan kemenangan masing-masing tim. Nah, gitu. Iya. Kalau cuma untuk kemenangan masing-masing tim, udah menang kayaknya tuh. Jadi gimana menang bersama. Baik, terima kasih banyak Bu. Luar biasa. Saya kalau udah ngomong ekonomi dengan Bu Eni nggak ada habisnya nanti. Harus bikin segmen biar panjang gitu. Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu. Pak Yadi, iya, terima kasih. Terima kasih dan salam buat teman-teman di Kadin, di BPRS ya Bu ya. BPRS Cilegon Mandiri. BPRS Cilegon Mandiri, iya. Baiklah, terima kasih banyak. Itulah podcast kita kali ini dengan Bu Eni Nuraini. Terima kasih banyak. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Make the ground shake.